Saudara-saudara bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Kelihatannya wajahnya ceria semua ini kayaknya. Amin. Pada sehat-sehat semua. Untuk teman-teman yang masih duduk di belakang mungkin bisa maju sedikit. Kita mengisi bangku-bangku yang di depan dulu. Baik. Saudara, mari kita pada pagi hari ini kita siapkan hati. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Engkau yang kudus Tuhan, biarlah hadirat-Mu melingkupi kami di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau berbicara, Engkau berkarya dengan leluasa di tempat ini. Kami membuka hati kami. Kami siap untuk memuliakan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menghadapkan hati dan pikiran kami kepadamu, sehingga kami benar-benar boleh dijamah oleh Roh Kudus, dan kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai pada akhirnya di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Baik, sebentar lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini tergolong sebuah lagu gospel klasik ya. Tapi bagi saya lagu ini mengingatkan bagaimana Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang layak untuk menerima segala pujian kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebelum kedengaran, yang percaya katakan amin. Amin. To thee, holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed segala pujian bagimu, sedap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. To
pujian bagimu, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Pujian bagimu, Oh Tuhan, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Katakan sekali lagi. Bagimu, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amin. Baik Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan memujikan sebuah lagu. Masih pada semangat semuanya? Amin. Coba saya mau tes dulu, yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Tunggu apa-apa dari saya, 1, 2, 3 haleluya gitu ya. Yang masih semangat, jemaat Tuhan yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Tunggu apa-apanya dulu Pak ya. Jemaat yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi
yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan kita. Gitu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan perhatian kita pada Tuhan Allah kita, karena sebentar lagi kita akan menerima firman-Nya. Roh Kudus, kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu
puaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Marilah kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memohon kepadanya agar Dia berbicara kepada kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau saat pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh merasakan betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang sudah mengumpulkan kami, dan Engkau juga yang menyambut kami. Engkau juga yang sudah, Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami. Itu sebab Tuhan, saat ini kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami akan berbicara kepada kami, sehingga setiap kami boleh mendengar, setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan Tuhan kami boleh terus berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan sepenuh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berbicaralah, pakaikan hamba-Mu, supaya semua yang sudah dipersiapkan boleh menjadi bagian daripada kehendak-Mu yang untuk memakai kami dan membawa kami pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari pendengar sampai akhir dalam penyertaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima berita firman-Mu bagi kami, dan semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Loh, suaranya nggak dengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, hari-hari ini kita terus masih dalam kondisi dan situasi di mana kita terus menanti bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Khususnya dalam kehidupan sebagai jemaat Kristus. Itu sebabnya kita tetap merenungkan apa peran Roh Kudus dalam jemaat. Apa sebenarnya peran Roh Kudus? Kalau beberapa minggu 3, 4 minggu yang lampau sampai kemarin, terus kita mempelajari. Dan satu hal yang sangat istimewa, di dalam Kisah Para Rasul, disebutkan dalam ayat yang pertama, orang-orang yang percaya pada waktu itu berkumpul di satu tempat. Dan karena mereka berkumpul di satu tempat sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Allah, maka Roh Kudus turun. Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, apa maksudnya mereka berkumpul di suatu tempat? Apa sebetulnya makna dan tanda bahwa ada karya Roh Kudus di tengah-tengah jemaat? Kalau saya perhatikan, saya ingin mengajak saudara mencoba melihat sebentar. Ada sebuah foto yang diambil oleh seorang fotografer dan ingin mengkomunikasikan sesuatu. Apa fotonya? Nah, coba lihat berikut. Kalau saudara melihat foto ini, apa kira-kira kesan saudara? Apa kira-kira pandangan saudara? Kalau orang Inggris mengatakan a penny for your thought. Artinya what is on your mind? Apa sih yang ada dalam benak saudara kalau saudara melihat gambar ini? Ayo silakan, menurut saudara apa? Apa yang muncul? Apa yang muncul? Nah, kisahnya ada seorang ibu yang baru melahirkan anaknya yang pertama, dan anak yang pertama ditaruh di tempat seperti ini yang saudara lihat fotonya. Kemudian ibu itu agak sedikit kaget. Kenapa kaget? Karena sang suami, sang ayah dari si bayi, berada di dekat ranjang itu, kemudian seolah-olah dari pengamatan sang istri, sang ayah itu sangat terbengong-bengong sekali. Bahkan kelihatan wajahnya keheranan. Wajahnya kelihatan seperti kagum, bertanya-tanya, ada kegelisahan, ada sebuah tanda tanya yang sangat besar. Kira-kira menurut saudara, ketika sang istri yang melihat respon dari sang suami seperti itu, dia mulai tanya, a penny for your thought. Artinya, what is on your mind? Apa sih yang ada dalam pikiranmu? Kamu kok ngamati, ngelihati seperti itu? Kira-kira menurut saudara jawaban sang suami itu apa? Halo, kok semuanya terbengong-bengong? Kok sama seperti sang suami yang terbengong-bengong melihat gambar ini gitu ya? Apa kira-kira menurut saudara? Saudara tahu apa jawab sang suami? Saya heran. Kenapa? Heran sekali. Kok bisa-bisanya ya? Apa yang bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya orang membuat ranjang bayi seperti ini cuma dengan harga Rp500.000? Saudara, halo? Saudara tidak ngerti maksudnya? Coba bayangkan, sang suami bertanya-tanya, kok bisa ya ada orang yang bisa membuat ranjang bayi yang begitu bagus, indah, empuk, rasanya nyaman, kok cuma Rp500.000? Menurut saudara, komentar dan apa yang disampaikan oleh sang ayah atau sang suami itu menurut saudara gimana? Istimewa, bagus, atau bagaimana?
Loh kok saudara kok diem semua? Pasti saudara, saya khawatir kalau saudara menjadi sang suami kira-kira jangan-jangan komentarnya sama. Saudara tahu, sering kali ini yang terjadi dengan hidup kita. Ketika kita melihat sesuatu, kita mengamati sesuatu, kita gagal fokus. Fokus kita sama keranjangnya, sama ranjangnya, lupa. Yang lebih istimewa apa? Bayinya. Itu kan anak pertama. Itu kan buah hasil kasih sayang mereka. Itu kan yang ditunggu sekian lama. Betul enggak? Mempersiapkan tempatnya dan sebagainya itu bagus. Dan itu menjadi satu kegiatan yang cukup panjang. Tapi mengapa ketika sang baby datang, tidur di atas ranjang, yang jadi perhatian kok ranjangnya? Kok bukan babynya? Yang sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak sekali lagi. Dalam masa-masa Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Sekali lagi pertanyaannya, apa makna Roh Kudus dalam jemaat? Apa sebenarnya fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita juga gagal fokus. Kita mengatakan Roh Kudus pimpinlah kami, Roh Kudus luar biasa. Masuklah dalam hidup kami, itu semuanya baik, itu semuanya bagus. Tapi saudara cuma melihat covernya saja. Hanya melihat kegiatannya saja. Tapi tidak pernah menghayati apa karya Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Apa kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita dalam berjemaat. Itu sebabnya mari pagi hari ini kita mencoba merenungkan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama kalau saya baca. Orang-orang percaya pada waktu itu berkumpul di suatu tempat dengan. Halo? Dengan, bisa dibaca enggak ya? Oh sudah besar loh sekarang. Dengan bersehati. Ya saudara ada kunci. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Bukan hanya itu janji Allah, bukan hanya karena mereka berkumpul di suatu tempat, tetapi karena bersehati. Itu sebabnya pada 3 minggu yang lampau, saudara membaca ayat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 yang mengatakan betapa pentingnya persekutuan orang-orang percaya. Bersekutu, bersehati itu menjadi kunci daripada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita coba lihat persatuan yang seperti apakah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Persatuan seperti apa yang harus ada di dalam hidup kita berjemaat. Yang pertama, mari kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kita akan menghayati ayat ini dan kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan mengaminkannya juga bersama-sama. Nah, karena kita tadi banyak duduk, sekarang kita berdiri. Kita baca ayat ini dengan berdiri dan kalau saudara meyakini kebenaran firman Tuhan, pada akhir ayat ini katakan amin yang suara yang keras ya. Ayat 12 dan 13. 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, ayat ini dengan jelas menunjukkan bagaimana persatuan yang harusnya ada di dalam jemaat.
Persatuan yang dimaksud adalah persatuan yang memiliki satu roh. Dan kita dijadikan satu tubuh. Kita dibaptis, kita diberi satu roh yang sama, sehingga kita menjadi satu tubuh yang sama. Satu tubuh yang seperti apa? Yang patuh dan mentaati arahan tuntunan Roh Kudus. Saya ulangi. Persatuan yang seperti apa yang harusnya ada di dalam jemaat, dalam kehidupan kita bersama ini. Yang seperti apa? Ingat, persatuan yang memiliki satu roh, rohnya sama, yaitu roh Allah. Karena roh Allahnya sama, rohnya itu satu, maka kita akan menjadi satu tubuh. Eklesia, satu tubuh yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Masih ingat lambang di depan? Dari kegelapan kita dipanggil keluar untuk menjadi satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus yang patuh dan mentaati arahan dan tuntunannya. Apa maknanya? Saudara, saya yakin bahwa saudara semua banyak yang gemar dengan sepak bola. Hari-hari ini televisi terus menayangkan tentang sepak bola. Saudara tahu, kalau saudara perhatikan, di dalam sepak bola pemainnya ada berapa? Pemainnya ada 1. Amin? Halo? 11 ya. Pemainnya bukan 1. Kalau 1 bukan sepak bola. Betul kan? Sepak bola itu ada 11 pemain. Dan saudara tahu, masing-masing walaupun ada 11 anggotanya, masing-masing punya tugas. Nah itu saya gambarkan di situ ya. Saya nyomot aja itu sih ya. Ada macam-macam. Ada yang menjadi penjaga gawang yang kuning-kuning itu. Ya toh? Ada yang menjadi penyerang depan. Penyerang depan itu ada yang disebut dengan center forward, ada yang disebut dengan wing forward, ada yang disebut second striker, macam-macam. Ada fungsinya. Ada penyerang tengah, ada penyerang sayap, ada penyerang bayangan. Semua itu diatur, ditoto. Di belakangnya ada gelandang yang disebut gelandang serang, gelandang tengah, gelandang bertahan, dan sebagainya. Di baliknya lagi masih ada back. Wah, itu yang menjadi kunci kekuatan. Ya, backnya ada di kiri, di kanan, ada penyapu, ada di tengah. Wah, macam-macam. Setiap bagian itu mempunyai fungsi dan tugasnya. Walaupun banyak, tugasnya masing-masing, tujuannya banyak. Amin. Tujuannya banyak, bolanya lari kemana-mana, saudara. Nggak ada gol, nggak ada yang menang, ya kan? Walaupun banyak punya tugas masing-masing, tapi semuanya itu menjadi satu. Arahnya kemana? Gawang. Lari pokoknya peduli sampai jungkir balik. Waduh, luar biasa. Satu larinya menuju gawang. Itu maksud daripada Roh Kudus. Roh Kudus memanggil kita menjadi satu kesatuan, satu persatuan yang walaupun banyak, tapi semuanya harus menuju satu tujuan. Siapa yang bisa mengarahkan ke satu tujuan itu? Halo? Siapa yang bisa mengarahkan pada satu tujuan itu? Yang bisa mengarahkan itu adalah bola. Iya. Iya, saudara. Bola, kalau yang mengarahkan bola, gawat, saudara, ya kan? Siapa yang bisa mengarahkan? Coachnya luar biasa. Kalau Indonesia sekarang yang menjadi coach temannya Pak Ham itu ya. Karena Pak Ham ini juga dulu suka sekali dengan sepak bola. Kami dulu waktu masih punya kampus di Semeru itu di depan ada lapangan bola. Wah, teman-teman dari Irian begitu waktu itu sangat banyak sehingga terus bermain. Siapa yang mengarahkan? Coach. Tanpa coach, tanpa pelatih, tanpa pengarah, kita tidak bisa berjalan menuju ke sasaran. Mereka diajar, dilatih. Begini, kalau sampai sana harus ke sana. Sana lihat yang kosong, langsung tembak sana. Dan
bolanya dilempar ke belakang. Tujuannya apa? Mengkecoh. Setelah mengkecoh baru ditembak lagi ke pojok, dari pojok disundul lalu masuk. Lihat, semuanya ada cara dan yang mengarahkan. Dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, siapakah yang harus kita patuhi dan kita taati? Siapakah yang harus menjadi pengarah atas hidup kita? Siapa? Roh Kudus. Itu adalah peranan dan fungsi dari Roh Kudus. Itu sebabnya saudaraku, pagi hari ini marilah sebagai jemaat Kristus, kita yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Pertanyaannya, sudahkah masing-masing kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau kita mengatakan saya sudah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, harusnya kita itu patuh dan taat kepada Roh Kudus. Dan apa tandanya kita patuh dan taat kepada Roh Kudus? Kalau kita patuh dan taat kepada Roh Kudus, maka derap langkah kita, lari kita akan sama menuju pada satu sasaran, yaitu sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin, saudara. Harus. Kalau sudah masih ada yang tidak bisa satu sama yang lain, masih tidak bisa menuju kepada satu sasaran, kita harus bertanya, Tuhan, benarkah Roh Kudus ada dalam hidupku? Benarkah Roh-Mu sudah memimpin aku? Dan benarkah aku mau patuh dan mau taat kepada Roh-Mu? Aku tidak mendengar suaraku, egoku, kemauanku sendiri. Tapi aku boleh berjalan pada jalan Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau saudara perhatikan, persatuan yang seperti apa itu akan lebih jelas kalau saudara perhatikan bahwa kesatuan itu adalah kesatuan di dalam Allah yang melalui Roh Kudus memimpin kita. Sehingga kita sudah belajar bahwa di dalam Roh Kudus ada bermacam-macam karunia. Ada bermacam-macam karunia. Tahukah saudara bahwa karunia itu akan diberikan oleh Allah kepada tubuh Kristus, kepada jemaat, kepada kita semua. Sehingga, silakan klik, sehingga kita semua dipanggil untuk menikmati karunia Allah. Dan setiap kita akan punya karunia yang berbeda-beda. Dalam keperbedaan itulah kita akan mendapatkan kekuatan untuk satu tujuan, yaitu membangun jemaat. Kalau saudara diberi karunia oleh Tuhan, tetapi itu tidak fokusnya untuk membangun jemaat, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau saudara diberi karunia bukan untuk saling mendukung satu dengan yang lain, maka saudara harus bertanya, benarkah itu karunia dari Tuhan? Lah kalau bukan karunia dari Tuhan, gimana? Kemungkinan itu adalah memang kemampuan dasar kita. Ingat, karunia itu bisa berdasarkan talenta yang Tuhan berikan. Ada orang yang memang sejak lahir sudah diberi karunia pandai bicara. Begitu lahir sudah ngoe. Nanti mau apa sih ngoe, mau apa sih ngoe. Begitu mulai bicara sendiri, boleh bicara papa, mama, mimi, maem. Terus bicaranya pointer. Memang ada bakat. Tetapi kalau cuma berdasarkan bakat, dia berkembang dalam sebuah jemaat, nanti bakatnya bisa salah. Jadi talkative. Tahu talkative? Banyak ngomong. Ketemu sama kalau enggak enak. Kalau enggak itu rasanya kurang. Apalagi, maaf, katanya perempuan tuh butuh 1 hari 6.000 kata. Nah ini hari ini baru bicara 1.000 kata. Nah kebetulan ketemu sama teman. Itu karunia, tapi
tetapi karunia pribadi, bukan karunia Roh Allah. Kalau memang Allah berikan itu, maka setiap kata-kata yang kita ucapkan, setiap kata-kata yang kita keluarkan, itu akan saling melengkapi dan membangun, membentuk sebuah gereja Tuhan, sebuah jemaat Tuhan yang kuat di dalam iman, kuat menghadapi masalah, kuat menghadapi problem, kuat menghadapi tantangan hidup. Karena apa? Saling menguatkan. Jadi itu maksud karunia, saudara. Ada karunia menyembuhkan, ada karunia bahasa roh, ada macam-macam karunia. Semua orang pasti akan diberi karunia oleh Roh Allah sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Untuk apa? Satu kuncinya. Kalau karunia itu diberikan, pasti untuk membangun jemaat. Untuk memberikan kekuatan satu sama lain. Ketika kita duduk, kita memuji Tuhan, kita ngelirik kanan, kok yang sini nih tepuk tangannya kok fales. Tahu kok tepuk tangan fales? Kalau orang main musik itu do re mi fa sol la si do, itu enak gitu. Tapi do re mi fa sol, nah ini fales ini. Kok bisa fales? Nggak enak. Kalau fales tuh nggak cocok didengarkan itu. Nah kalau seperti itu gimana coba? Kan nggak enak. Demikian juga ada orang kita berbakti tepuk tangan, kelihatan di sebelah kanannya fales, terus cuma bilangnya dalam hati gini, ini orang kok fales, memang kok biasanya dia memang fales, hidupnya juga fales. Betul enggak saudara? Betul enggak? Halo, betul enggak? Loh ya betul, memang orangnya fales. Nah terus mau diapakan? Masuk ngomong, wih bagusnya, wih cantiknya. Masuk kan enggak? Memang betulnya begitu. Tapi kalau karunia Allah diberikan, kita tidak akan berkata seperti itu. Walaupun kita tahu, tapi kita diberi tugas membangun. Mari kita beri dukungan. Mari kita sapa. Is there any problem? Apakah ada sesuatu yang bisa saya doakan? Adakah sesuatu yang bisa saya bantu? Adakah sesuatu yang bisa saya ulurkan tangan? Adakah sesuatu yang saya bisa perhatikan? Saya bisa, mari kita maju bersama. Jangan sampai ketika saudara melihat ada saudara-saudara, teman saudara yang datangnya sudah sempoyongan. Dan saudara lihat badannya kurus sekali. Kira-kira dia kebanyakan makan atau kekurangan makan? Kurang makan. Kalau kurang makan lebih mengatakan, puji Tuhan saudaraku, ayo saya doakan supaya Tuhan berkati beri kamu makanan. Gitu? Amin? Amin? Doanya bagus, tetapi kurang tindakannya saudara. Ya toh? Kalau Tuhan beri berkat, kenapa kok enggak cuma doain saja? Mbok ayo pergi ke ayam goreng tenis. Ayo kita makan di sana. Ayo kita, ya saudara. Karunia yang Tuhan berikan dalam jemaat harus bisa dipraktekkan. Saling melengkapi dan saling mendukung. Coba kita baca. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ya. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ya. 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayat yang kelima. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk sekali lagi untuk kurang keras untuk lihat untuk kepentingan bersama. Semua diberikan untuk kepentingan tubuh Kristus. Kalau itu hanya berguna untuk pribadi, hanya untuk diri sendiri, itu bukan karunia roh. Ayat yang ke-8, terus. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk
berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan yang kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan yang kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat yang sebelah terakhir. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin saudara. Itu sebabnya mari sebagai anggota tubuh Kristus mari kita tanya Tuhan, apa fungsi saya di dalam jemaatmu? Kalau sudah merasa saya saat ini cuma datang ke gereja, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, terus memberi persembahan, terus pulang. Terus. Kalau sudah merasa belum ada, mari kata Tuhan, saya harus berfungsi. Tuhan tempatkan saya, letakkan saya pada fungsi yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada 11 pemain sepak bola yang terjun di lapangan kerjanya cuma nonton. Tidak ada. Tidak ada pemain sepak bola yang ada di lapangan tujuannya cuma menjadi pemandu sorak. Hore, ayo terus, ayo majulah, kamu jadi singer, ayo kamu jadi pemain musik. Oh, itu bagus, tapi tugasnya itu di luar, bukan di dalam. Kalau saudara menjadi anggota tubuh Kristus yang dipanggil oleh Allah, saudara pasti mempunyai tugas, mempunyai fungsi. Tanya, Tuhan, jadikan aku anak-anakmu yang berkembang, yang mempunyai fungsi, yang berguna, yang terus maju, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan kita bersama-sama menuju kepada satu sasaran, goal terakhir, yaitu menikmati berkat Tuhan di surga yang luar biasa. Amin saudara. Itu sebabnya mari tanya, minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau persatuan seperti itu muncul dan kita terus-menerus mendayakan, maka efeknya luar biasa. Dimulai di mana? Ingat di sini. Itu akan dimulai dan berdampak pada kesatuan keluarga. Sebagai bagian yang paling kecil, dia akan memulai dari sana. Tidak mungkin sebuah bangunan jadi besar dan indah kalau tidak dimulai dari dasar fondasinya. Ini kebetulan Pak Robi ini seorang ahli bangunan. Dia mengerti dan dia mengerjakan mulai dari awalnya hitnya apa itu pondasi cakar ayam ya, yang ada di jembatan apa itu jembatan layang dan jembatan-jembatan di Jakarta di tengah kota, beliau yang ikut mengerjakan waktu itu. Mana mungkin bangun yang di atas kokoh, walaupun kokoh bagaimanapun, kalau fondasinya tidak ada, nggak ada cakar ayamnya, yo ambruk. Apa dasar daripada pembangunan jemaat? Itu dimulai dari masing-masing kita. Setiap kita anggota tubuh Kristus yang dipanggil oleh Allah. Saudara harus menjadi dasarnya. Jadi dimulai dari mana? Kesatuan itu dari unit yang terkecil. Siapa itu? Keluarga. Itu sebabnya keluarga harus penuh dengan roh. Apa maksudnya penuh dengan roh? Banyak orang, penuhkan. Lalu lagunya, penuhkanlah, penuhkanlah. Dia nyanyiannya bagus. Tapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan penuh roh?
kita baca Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 21 ya. Efesus, yuk kita baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Bagaimana dasar itu harus dimulai dari keluarga. Ayat 18, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa maksudnya penuh roh nanti ya. Ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Terusnya bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Allah. Di dalam pembentukan keluarga yang paling kecil, dasar yang pertama adalah penuh dengan roh. Apa sih yang maksudnya penuh dengan roh? Di dalam terjemahan firman air hayat dikatakan janganlah bermabuk-mabuk sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Sebaliknya hendaklah saudara dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Dipenuhi Roh Kudus itu berarti bukan hanya kita mempunyai Roh Kudus dalam hidup kita. Ingat, saya ulangi sedikit. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengakui Tuhan adalah juru selamat dan penebus saya, dan itu kita akui ketika kita dibaptis. Ingat, itu kita akui, pengakuan semuanya itu tadi kita lakukan ketika kita dibaptis. Pada waktu kita dibaptis, kita mengakui di hadapan umum, saat itulah Roh Kudus, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ketika semuanya sudah ada dalam kita, berarti Roh Kudus itu sudah dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Amin. Oh, amin. Saudara yakin bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup setiap anak-anak Tuhan? Amin. Amin. Tapi belum tentu penuh Roh Kudus. Kapan dia penuh Roh Kudus? Ketika dia taat dan mau menyerahkan pimpinan hidupnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidupnya, yang akan memimpin hidupnya. Artinya, apapun yang dia mau katakan, dia tidak asal mau bicara. Sebelum bicara, dia bertanya, Tuhan, kalau Tuhan ada di depan saya, dan saya mau menyampaikan ini, apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan senyum? Atau jangan-jangan Tuhan, itu anakku. Jangan-jangan Tuhan, wow, semua binatang-binatang dikumpulkan di sini, padahal ini bukan kebun binatang loh. Coba kalau Tuhan bertanya begitu. Orang yang penuh roh artinya dia menyerahkan seluruh sikap hidupnya, perkataannya, pikirannya, apapun kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan menyenangkan Tuhan. Penuh dengan roh, penuh dan hidupnya akan penuh dengan sukacita. Dia akan mengucap syukur selalu dalam hidupnya. Dan yang paling penting, dia akan saling melayani. Dasar ini kalau ada dalam hidup kita masing-masing. Sebagai anggota keluarga, teman-teman yang saat ini sendirian karena jauh dari tempat, ya sekarang studi berarti tinggal sendirian. Siapakah yang menjadi yang menilai hidup kita? Teman-teman yang ada di sekeliling kita. Teman satu kos, teman satu kamar, teman satu kelas, teman satu sekolah, teman yang ada di lingkungan, mereka akan jadi saksi. Benarkah dia penuh dengan roh? Benarkah dia penuh dengan sukacita? Apa yang seringkali membuat dalam rumah tangga tidak muncul
kehidupan yang indah karena sukacita hilang. Kenapa seringkali ketika masih pacaran kok kelihatannya menggebu-gebu sekali? Kalau bisa tuh setiap saat telepon. Setiap saat telepon itu dipegang, ditaruh di sini supaya kalau bunyi kan dimarahin orang. Ini enggak, ditaruh di sini supaya kalau geter tahu, begitu geter langsung bisa angkat dung. Jangan sampai lewat. Tapi kalau sudah menikah, sudah lama, waktu telepon dilihat dulu. Taruhkan kantong. Kenapa? Sukacita sudah tidak ada. Siapa sumber sukacitanya? Tuhan. Kembali kepada Tuhan, minta Roh Kudus itu memberikan damai, sejahtera, sukacita sehingga kita bisa menghadapi semua dengan baik. Kita terus bisa mengucap syukur walaupun saat itu belum bisa belanja. Saat itu pekerjaan lagi sulit, tetapi kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan yang penting saling melayani. Bisa memberikan yang terbaik. Seringkali kita ini cenderung egois. Maunya cuma dilayani, lupa untuk melayani. Kalau dilayani aja seringkali sudah dilayani, enggak terima kasih lagi, masih ngomel. Aduh, aku kok cuma dikasih coklat. Loh, dikasih coklat masih ngomel, saudara. Loh, kenapa ngomel? Cuma dikasih satu. Loh, untung dikasih satu, enggak dikasih separuh. Coba, saudara. Kalau dikasih, digigit separuh, dikasih mau, saudara. Ya kan? Seringkali kita tidak bisa bersyukur untuk semua. Kalau kita mau melakukan yang terbaik, saling bisa melayani, saudara akan merasa ada damai sejahtera Allah. Dan keluarga akan menikmati betapa indahnya berkat Tuhan atas hidupnya. Itu sebabnya ini menjadi dasar. Kalau begitu, bagaimanakah itu? Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Mari kita baca. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Oke, ya. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu sudah dipanggil untuk menjadi, ya toh? Dipanggil jadi satu tubuh untuk apa? Untuk menikmati damai sejahtera Kristus. Itu sebabnya bersyukurlah. Seringkali damai itu hilang karena kita tidak bisa bersyukur. Saudara, dalam pengalaman hidup saya sampai saat ini, memang seringkali ada banyak hal yang kadang-kadang membuat jenuh sekali, parah sekali, payah sekali. Tapi ingat, ketika kita bersyukur, di sanalah letak kunci jalan keluarnya. Ingat, ketika kita diperintah oleh damai sejahtera dalam setiap hidup kita, baik sebagai keluarga maupun jemaat, kita akan bisa mengatasi konflik dan ketegangan-ketegangan yang ada. Loh, kok bisa? Suatu saat ketika suami pulang ke rumah, yang biasanya bawa rezekinya tuh cukup untuk beli capcay. Sekarang ini rezekinya cuma cukup untuk beli pecel. Kira-kira saudara gimana? Mukanya senyumnya ke atas, sukacita, atau ke bawah? Kok pecel? Yang mana saudara? Seringkali orang itu salah menanggapi, melihatnya lalu mengatakan, kok lah, kalau malah kok, itu nanti jadi. Coba bersyukur, puji Tuhan, walaupun pecel ini menyehatkan. Wah, luar biasa, nikmati pecelnya enak. Tapi walaupun biasanya capcay, yang datang kali ini ayam kalkun. Pernah makan ayam kalkun? Enggak pernah, saya juga cuma sekali. Itu tanya sama Pak Ham, sama Bu Ham yang sering makan kalkun. Gimana rasanya? Walaupun sekarang dikasih kalkun, tapi kalau hati, kok kalkun? Enggak enak juga, saudara. Betul? Makanya damai sejahtera itu harus lengkap dalam hidup kita.
mengucap syukurlah apapun juga. Karena ternyata nggak makan sekalipun itu loh kita masih bisa hidup. Terpaksa puasa, bukan puasa sungguh-sungguh. Terpaksa puasa pun itu loh nggak membuat kita mati. Betul nggak? Tetapi kalau damai sejahtera Allah memenuhi yang dalam perut kosong itu pun kita masih tetap bisa bernyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kruk, 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 kruk. Ya perutnya yang nyaut. Tidak apa-apa. Damai sejahtera Allah itu lengkap dalam hidup saudara. Ya toh? Itu sebabnya mari kita menjadi jemaat Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Allah, mempunyai kekuatan. Nah, oleh sebab itu persatuan yang seperti apa? Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 32. Ya, ini adalah kekuatan persatuan yang mengubahkan karakter hidup kita sehingga kita mempunyai kemampuan yang luar biasa. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 23. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ingat, kita dahulu seperti itu. Sekarang harus menanggalkan manusia lama yang akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat yang berikutnya, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Ingat, kita harus dirubah dalam roh dan pikiran kita. Kalau tidak dirubah, itu masih tetap memakai yang lama, bahaya mengancam. Oleh sebab itu, ayat 24, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25, karena itu buanglah dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, no? Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, indah bukan saudara? Bagus bukan? Ayo kita rubah karakternya. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah. Boleh marah? Boleh. Boleh marah? Terus? Lihat, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Boleh marah asal jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi nggak boleh terus-menerus marah. Ngambek boleh sebentar aja. Dan kalau ngambek jangan cuma ngambek aja. Kasih tahu kenapa saya kok ngambek. Kamu sih, lo kenapa? Ya kamu, lo kenapa? Ya aku ngambek, kenapa kok ngambek? Lah kamu belum cium saya. Kan bagus, kasih keterangan jangan. Kenapa kok ngambek? Ngambek kenapa? Ya pokoknya aku ngambek. Ya ngerti ya dewe. Wah jadi Tuhan saudara. Bagaimana kita mengerti orang lain kalau tidak disampaikan? Sampaikan. Terus ayat 27. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ingat, iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum mau menerkam kita untuk bisa dimangsanya. Itu sebabnya jangan beri kesempatan. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin saudara. Kalau sekarang ini kita masih kekurangan, kalau saat ini mungkin kita tidak punya. Bahkan mungkin ada beberapa, saya baca ada seorang bapak pada waktu zaman corona karena tidak bisa membelikan HP untuk anaknya sekolah, mencuri HP gara-gara untuk itu. Mungkin saudara saat ini dalam kekurangan. Tapi firman Tuhan katakan, minta sama Tuhan, bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, maka Tuhan yang akan memberkati saudara. Amin saudara. Dan dia memberkati sehingga bukan lagi kita kekurangan, tapi kita bisa memberi. Amin. Itu luar biasa. Makanya harus ada perubahan. Ayat 29. Janganlah ada
perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelaman. Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Datang hari Jumat, kita bicara soal itu. Ya, hari Jumat, kalau saudara nggak datang Jumat, wah kehilangan kesempatan. Ayat 31, 1, 2, 3, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudaraku sekalian, ingat, luar biasa firman Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, bantu saya. Benar-benar saya dipenuhi Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang dicurahkan di tengah-tengah persekutuan kami, di dalam eklesia keluarga Allah yang ada di dalam gereja-Mu. Mari jadikan kami benar-benar diubahkan. Sementara pemusik tampil ke depan, saya ingin mengajak saudara merenungkan dan berkata, Roh Kudus, datanglah. Jamahlah setiap hati, jamahlah kami Tuhan, jamahlah sehingga kami benar-benar boleh merasakan kuasa-Mu nyata. Kenapa seringkali tidak nyata? Karena kita tidak memulainya dengan benar. Persatuan kita tidak mempunyai kekuatan karena kita tidak benar-benar datang memohon kepadanya. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita patuh. Kita menjadi satu tubuh yang bersatu dan mendapatkan kekuatan daripadanya. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah setiap hati. Mari kita katakan, Tuhan, aku ingin benar menjadi jemaat-Mu yang boleh menjadi berkat, yang boleh terus menyatu, mempunyai satu arah, menuju kepada goal yang satu, yaitu kesukaan surgawi. Mari Tuhan, tolonglah kami. Kita katakan dengan sungguh-sungguh kepadanya, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang ada akan menolong kita. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Biar lagu ini menjadi sebuah lagu yang sungguh-sungguh menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini merasa lemah, merasa lelah. Jalan yang saudara tempuh adalah jalan yang licin dan terjal. Ada begitu banyak tantangan di depan. Berserulah kepadanya, Roh Kudus, bimbinglah aku. Tuntunlah aku, Tuhan. Bawa aku pada jalan-Mu, agar benar-benar aku boleh memuliakan Engkau. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus,
berserah kepadanya, mohon kekuatannya. Nyanyikan lagu ini dengan mengangkat tanganmu dan katakan, Tuhan, datanglah kami, kuatkan kami, ajarkan kami patuh dan taat kepadamu, sehingga kami boleh menuju satu arah, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah dalam hidup kami. Nyanyikan lagu ini dengan mengangkat tanganmu ke atas sebagai sebuah seruan. Roh Kudus, Dia ada saat ini di tengah-tengah saudara, ada dalam hati saudara, dan Dia akan mau menjamah setiap saudara. Katakan, Tuhan, mungkin ada di antara saudara saat ini merasa lemah, merasa sepi, merasa kering hidupnya. Mari katakan, Tuhan, hiburkan kami. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Saudara yang benar-benar mau dijamah oleh rohnya, orang yang benar-benar berkekuatan, mari berdiri bersama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ya Tuhan, Jamalah setiap hati, jamalah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Haleluya. Biar singer angkat pujian ini dan kita masuk dalam doa. Haleluya. Hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, Allah Roh Kudus. Hamba percaya Engkau yang mengajari kami pagi hari ini. Engkau memberikan kami pengertian. Sebab itu saat ini Tuhan, selesaikan karya-Mu dalam hidup kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat dan hati-hati dibuka. Mari Roh Kudus, kami undang Engkau. Jamah kami dan tidak hanya menjamah, tinggallah dalam hati kami. Mari Roh Kudus, bahkan Engkau terus bertambah, bertumbuh, bertambah-tambah dalam hidup kami. Sampai kami penuh dengan Engkau ya Roh Kudus. Kami makin kecil dan Engkau makin besar dalam hidup kami. Supaya setiap kami mengerti Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Apa yang Kau mau supaya kami berfungsi di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kedatangan kami tidak sia-sia. Sebab Engkau Tuhan yang mengajari kami. Sebab kami hidup dalam rancangan Tuhan yang maksimal. Supaya kami tidak hidup dalam rancangan yang tidak terjadi. Rancangan Tuhan yang tidak pernah terjadi. Tetapi kami Tuhan datang saat ini. Kami percaya Engkau memenuhi kami. Supaya rancangan Tuhan maksimal dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami menjadi berkat, hidup kami diberkati. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes, terima kasih Tuhan, kami percaya inilah yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami tidak sama lagi pada waktu kami mau taat dituntun. Engkau melatih kami ya Tuhan. Mungkin kami sering kali gagal, tetapi Engkau Allah yang maha pengasih. Engkau akan terus menuntut kami, sehingga kami tahu Tuhan sasaran kami, fokus kepada sasaran kami. Dan satu kali hidup kami Tuhan, menjadi hidup yang penuh berkelimpahan, menghasilkan buah yang berkenan kepadamu Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, menjadi orang-orang di luar ya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jamaah-Mu pagi hari Tuhan menyegarkan kami. Kami tidak akan sama lagi pada waktu kami pulang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sambut dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merenungkan siang dan malam, dan kami mau siap Tuhan Engkau tuntun untuk masuk dalam kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu
yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu terus ya Tuhan, supaya hamba-Mu Tuhan menjadi berkat yang besar Tuhan di tengah jemaat-Mu Tuhan, bahkan di mana hamba-Mu Tuhan berada dan di lingkungan di mana hamba-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Yohanes dan Grace ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba percaya, oh Tuhan, jemaat-Mu akan bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan, dan menjadi terang dari tempat ini ya Tuhan, memberkati kota Malang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau sudah mengenyangkan kami pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kalau sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Jemaat untuk duduk. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Mari saya undang untuk yang sudah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri. Selamanya aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Saya undang Bapak Yohanes untuk doa persembahan dan doa berkat. Hati kami Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami berbahagia bahwa Engkau menjadi milik kami. Dan lebih lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami, memimpin kami. Itu sebab Tuhan kami yakin sekali lagi, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Yakin percaya Tuhan dengan pimpinan dan tuntunan-Mu, kami boleh terus berjalan selangkah demi selangkah, menghadapi segala kabut-kabut kehidupan, segala rintangan-rintangan kehidupan, segala kesulitan-kesulitan, konflik apapun boleh terjadi, tapi kami boleh mengatasinya bersama dengan Engkau. Itu supaya sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami yang menjadi persembahan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah Bapa, menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Kau memakai semua pengurus sehingga boleh menggunakannya, oh Tuhan, untuk memuliakan Engkau, melebarkan kerajaan surga. Bahkan Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, Tuhan juga akan memberkati kami dalam berkat-berkat jasmani. Khususnya kami mendoakan untuk saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuhnya. Tuhan tolong, kami menyerahkan untuk, oh Tuhan, Ibu Susi, kami mendoakan untuk Bapak Jimmy Budiman, kami juga mendoakan Tuhan untuk pemulihan kesehatan saudara kami, oh Tuhan, Okta, untuk saudara kami Juliet. Kami juga mendoakan Tuhan untuk saudara kami yang memerlukan kekuatan, untuk Ibu Tante Kyok, untuk Bapak Hartono, untuk Ciliu. Tuhan, Kau berkati mereka, berikan kekuatan dan memberikan pertolongan, dan kami yakin Kau memberikan pertolongan pada kami semua. Kami juga mendoakan saudara kami yang saat ini sedang keluar kota, yang oh Tuhan harus bekerja di luar kota, bahkan mereka-mereka yang sedang melakukan tugasnya, baik Tuhan untuk saudara kami Kevin, untuk saudara kami Stephen, untuk saudara kami oh Tuhan Audrey, oh juga kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tuhan menjadi yang menolong, Tuhan berikan kekuatan. Saudara kami Henry, Tuhan tolong juga. Tuhan, kami serahkan semua saudara kami yang saat ini sedang studi di luar negeri. Tuhan tolong untuk saudara kami, oh Tuhan, Engkau memberkati mereka satu demi satu, sehingga apapun yang terjadi Tuhan memberikan kekuatan. Kami bersyukur untuk semuanya, dan sebentar kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan, menjadikan kami saksi-saksi Tuhan yang boleh memuliakan Engkau. Itu supaya kami juga mendoakan perjalanan misi yang akan dilakukan oleh Pak Ham dan Ibu. Oh Tuhan, pada minggu yang akan datang, Tuhan sertai, bungkus dengan kuasa darah-Mu, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan pulang dengan berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan nampak dalam hidup ini, sebab anugerahnya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari.
sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkomitmen melakukannya dalam hidup ini. Amin. Silakan saudara kembali. Puji nama Tuhan.